Kembali di Market Review, pemirsa, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia mencatat hingga saat ini lebih dari 1.000 restoran di Indonesia memutuskan tutup secara permanen. Hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan kebijakan pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI mencatat hingga saat ini, sebanyak lebih dari 1.000 restoran di Indonesia memutuskan untuk tutup secara permanen. Hal ini disebabkan pandemi COVID-19 dan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan pemerintah. Ketua PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil survei terhadap 9.000 lebih restoran, tepatnya sebanyak 1.033 restoran memilih untuk menghentikan operasional mereka, di mana pengusaha restoran tersebut sudah tidak sanggup lagi untuk menambal perubahan operasional dan gaji karyawan akibat sepi pengunjung dan pembatasan jam operasional. Selain itu, Sutrisno memandang tren restoran yang tutup permanen ini mulai mengalami peningkatan sejak akhir tahun lalu hingga saat ini. Bahkan sejak bulan Oktober 2020 diperkirakan sebanyak 125-150 restoran berhenti beroperasi setiap bulannya. Untuk itu, pihak PHRI mengaku cukup senang dengan keputusan Pemprov DKI Jakarta yang tidak menerapkan kebijakan lockdown di akhir pekan. Selain akan menyebabkan kondisi yang semakin parah, menurutnya saat ini yang terpenting ialah penegakan disiplin masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan guna pencegahan COVID-19. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, data yang cukup miris, dan untuk membahas hal tersebut mengenai 1.000 restoran tutup permanen, industri bisa apa? Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Sutrisno Iwantono, Ketua PHRI DKI Jakarta. Selamat pagi Pak Iwan. Pagi, apa kabar? Salam kabar sehat. Baik, salam sehat selalu Pak Iwan. Terima kasih sudah bergabung. Kalau tadi di paket pengantar disampaikan bahwa 1.000 restoran tutup, ini datanya di seluruh Indonesia begitu ya, yang disampaikan juga ini adalah oleh PHRI Pusat. Tapi yang ada di DKI Jakarta seperti apa Pak Iwan? Ya, kalau di DKI ini kan hotel dan restoran, saya kira kondisinya kan sama saja ya dengan di tempat-tempat lain. Artinya akibat pandemi yang kemudian diikuti oleh PSBB, PPKM, itu kan menyebabkan lalu lintas orang semakin berkurang, semakin kecil. Ya tentu itu semua dampaknya adalah penurunan dari tamu. Apalagi ya untuk restoran, sebelum yang terakhir ini kan mereka hanya boleh buka sampai jam 19 malam. Itu pun hanya 25% dari kapasitas. Ini tentu sangat menyulitkan ya, terutama bagi restoran ya. Hotel ya sudah lama kita menderita ya dengan okupansi yang antara 25-20% itu ya, sekitar itu. Ini tentu kita sudah cukup darah-darah lah menghadapi situasi yang seperti ini. Baik, artinya tutupnya 1.000 restoran yang tutup secara permanen ini merupakan konsekuensi logis dari pandemi COVID-19 dan juga dampak dari berbagai macam pembatasan aktivitas yang sudah dilakukan oleh pemerintah begitu. Pak Iwan, di daerah mana saja yang restorannya banyak tutup, Pak Iwan? Yang di mana ini? Yang di seluruh Indonesia ataupun mungkin yang ada di Jakarta sendiri. Artinya apakah Anda kemudian mendapatkan data soal yang restoran yang tutup di Indonesia? Saya tidak hafal persis ya, karena survei itu dilakukan oleh PHRI Pusat ya. Waktu itu memang disampaikan pada saat kita berdiskusi ya dengan teman-teman wartawan gitu ya. Tetapi kan memang tidak semua restoran itu melaporkan kepada PHRI ya. Dan tidak semua juga total menjadi anggota. Jadi mungkin yang praktik di lapangan bisa lebih banyak ya. Nah kalau kita mau lihat di mana saja ya, terutama yang selama ini merupakan daerah tujuan wisata seperti Bali, Jogja begitu ya. Itu kan daerah wisata ya kalau kita bicara nasionalnya. Nah termasuk Jakarta. Karena turis asing sudah
tidak ada yang datang ya ke sini. Ya selama ini kan sejak awal Januari lalu kan sudah ditutup untuk WNA ya yang masuk ke Indonesia. Kecuali WNA yang punya kitas, punya kitab, itu masih diperbolehkan untuk masuk gitu loh. Sementara harapannya kan tentu berasal dari turis domestik ya. Tapi turis domestik ini kan tidak mudah juga ya, karena yang bisa menjadi turis itu kan orang yang punya uang, kelas menengah ke bawah. Sementara kelompok-kelompok ini kan sangat memahami resiko-resiko dari penyakit itu, sehingga mereka pun walaupun punya uang tidak dengan sendirinya melakukan kegiatan wisata gitu. Baik. Pak Iwan, mengikuti penutupan restoran secara permanen di seluruh Indonesia, di Jakarta juga demikian. Untuk skup Jakarta, artinya ini sudah dilakukan banyak PHK. Datanya dari PHRI DKI Jakarta seperti apa, Pak Iwan? PHK tentu tidak bisa dihindarkan ya, tetapi sejauh mungkin kita menjadikan itu pilihan terakhir ya. Kalau kita lihat datanya berapa ya, sebenarnya kan ini sangat dinamis ya, karena setiap saat mereka yang di-unpaid leave dan masuk lagi ya, jadi belum secara sungguh-sungguh 100% PHK ya. Tapi gambarannya begini, kalau satu hotel katakan kamarnya 100, kemudian dia bekerja dengan okupansi katakan 70%. Nah sekarang itu 70% itu kan katakan mempekerjakan orang 50 tenaga kerja misalnya. Nah kalau sekarang 70 kamar yang tadinya terisi tinggal katakan 20 kamar yang terisi. Tentu jumlah pekerja yang 50 itu kan tidak bisa dipakai semua. Kita membersihkan kamar sebanyak 50 orang kan, karena sekarang tinggal sepertiganya. Itu konsekuensinya kan pasti ada pengurangan tenaga kerja ya. Baik. Kurang lebih sebesar itu angkanya. Pak Iwan, baik, saya ingin lebih kemudian memahami arti dari penutupan permanen. Apakah restoran-restoran ini akan tetap tutup walaupun nanti vaksinasi dampaknya terbukti efektif atau seperti apa? Ya, itu kan tergantung dari daya tahan ya. Jadi kalau sebenarnya pada dasarnya ya seperti hotel itu kan tetap beroperasi ya. Walaupun rugi gitu, karena beroperasi itu dalam rangka memperkecil kerugian. Ya. Kalau tutup total itu kerugiannya kan lebih berat. Tetapi kemungkinan kalau yang tutup total itu memang sudah betul-betul tidak bisa menutupi baik itu biaya tetap maupun biaya operasional. Nah nanti kalau kondisi sudah membaik itu tergantung dari masing-masing usaha itu. Kalau usaha itu misalnya dikerjakan tanpa utang, tanpa kredit, ya mungkin dia bisa bangkit lagi. Tetapi kan memerlukan dukungan modal kerja untuk survive lagi, untuk memulai lagi. Tetapi kalau usaha itu katakan berdasarkan kredit dan kreditnya kemudian fail gitu kan, nah itu bisa jadi itu menjadi disita oleh bank. Nah kalau yang demikian ini kan lebih susah untuk bisa bangkit lagi. Baik. Karena itu logika dia menjual itu kan dalam rangka memperbaiki cash flow. Ya kalau satu usaha yang memang cash flow-nya jelek, tidak punya uang cash, ya sementara beban liability-nya banyak, mungkin cara yang paling rasional adalah menjual. Atau sebelum itu kan mencari investor kalau ada. Baik. Nah ini saya kira kasusnya itu tidak bisa pukul rata ya. Masing-masing itu punya problem yang berbeda-beda. Baik. Pak Iwan, sebagaimana kita tahu pada saat pandemi COVID-19, pemerintah memiliki berbagai macam jenis pembatasan aktivitas lah, dari PSBB, PPKM, kemudian juga PPKM Mikro. Dan tentu saja setiap pembatasan ini memiliki poin-poin aturannya masing-masing. Sejauh mana ini memberikan dinamika di industri? Usaha jeda berikut ini kita akan lanjutkan, Pak Iwan.
Dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.